ketemu nih ya. Ini kisah paling nggak masuk akal menurut gue. Jadi orang kenal Tuhan dari mana? Dia bungkus cewek. Lu nggak tahu aja deg-degannya tes HIV. Kena nggak ya gue? Kena nggak ya gue? Kena nggak ya gue? Lu nggak akan mikir pas lagi di Oyo gitu. Jemaat awalnya ya penari striptisnya, bartendernya, DJ-nya, habis basian, muntah-muntahan diberesin. Kita ibadah. Gokil. Kita ibadah. Gue hitung berhasil apa enggak gue. Meletakkan pondasi. Paling kalau dia bawa cowok ke rumah gue tes urin. Lu bisa aja nggak ngedugem. Lu bisa aja keluar dari klub. Tapi klub itu udah keluar dari lu belum? Orang-orang yang paling susah ngikut Tuhan kadang-kadang adalah anak pendeta. Kenapa? Banyak. Dari kecil dilarang, dikengkrem. Itu betul. Begitu keluar, tidak kembali saudara-saudara. Tersesat terlalu jauh. Temen gue banyak yang begitu lagi. Dosa enak bro. Jadi alkohol itu pada akhirnya adalah salah satu instrumen Tuhan juga untuk mengontrol karakter kita. Objektivitasnya. Boleh nih. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Mana surat tiganya? Mana surat tiganya? Kan biasa diedit. Oh iya benar. Aduh, di episode kita yang ke-9 ini pertama kalinya guys. Di Safe Space ini ada encore. Bahasa Perancisnya encore artinya diulang lagi. Karena berdasarkan permintaan dari netizen-netizen tercinta, ada satu komen yang akan ditampilkan 321 yang minta bahwa bintang tamu kita, iya kan, worship leader Pastor Denny Natalius diundang lagi kalau bisa menjadi memang niat menguasai resi begitu. Iya gak? Ntar lagi acara lu dibajak. Katanya diminta setiap minggu. Lagi Safe Space with Denny. Aduh. Iya. Emang sih itu saya pengen mengkudeta kan di sini kan. Santai aja. Tapi gimana Dan? Kenapa tuh? Respon dari netizen-netizen tercinta dari tayangan terakhir? Banyak hujatan ya. Banyak kaum-kaum yang pembela-pembela pendeta tuh banyak banget itu datang ke Instagram saya. Masa sih pendeta memperkaya diri, kan gak boleh. Bodoh amat. Tapi kalau lu lihat lebih banyak yang kayak yang pro lebih banyak. Yang bukan pro, yang lebih kayak apa yang lu ungkapkan. Terwakilkan. Karena banyak banget yang dari golongan muda, tua, menengah tuh ngerasa kok banyak ya pendeta kok terlihat memperkaya diri gitu loh. Asik. Dari rumah ibadah. Saya takut ngomongnya. Lu sempat lihat gak? Lihat. Udah hampir 1 juta loh cuplikannya. Iya, 800 ribuan kalau di IG gue tuh. Ya, tapi kan kita ini kan bukan semacam pendeta merah ya yang bongkar-bongkar ya. Aduh, pesulap merah dong. Iya, kita kan di sini cuma merepresentatifkan keresahan aja. Iya kan, supaya keresahan itu terdeliver. Berubah enggak tuh bukan ranah di sini. Karena kita percaya bahwa orang nggak berubah kalau disindir. Ya kan? Tuhan juga nggak ngerubah kita dengan disindir-sindir atau dibongkar-bongkar gitu. Waduh, kan. Iya kan. Iya lagi. Ya, tapi keresahan itu terdeliver tuh supaya kita sama-sama mawas diri. Betul. Kalau terjadi sama bapak itu,
Bisa jadi juga kita nih. Betul. Dari Pak, mendingan kita saling mengurai dan saling mengingatkan satu sama lain. Betul. Ketika orang kena pun juga yang lain juga nggak peduli gitu kan. Iya. Tapi karena sebenarnya kan kayak pembicaraan kita kemarin ya, ngomongin tentang rumah ibadah, bagaimana beberapa orang kita melihat mungkin tidak bertanggung jawab, oknum bertanggung jawab secara finansial. Sebenarnya itu kan bukan hal baru. Pembicaraan itu selalu banyak ngomongin, tapi tempatnya ya di tongkrongan. Iya. Di belakang Ini mimbar. lebih ke gereja palsu di podcastin aja. Nah, iya ini. Tapi si gereja palsu juga motong video kita loh. Oke. Iya dan rame, tapi dia nge-share di Facebook. Oke. Rame juga yang komen, tapi pada pro juga. Tapi mungkin satu hal, soalnya the thing with si akun gereja palsu itu ya, spiritnya atau niatnya beda. Kita nggak mencoba menjatuhkan ya, kita nggak mencoba menjelekkan. Kita menyuarakan. Karena menjelekkan juga yang kita jelekin, ya kita sendiri, iman kita sendiri dong kan. Gue takut hilang. Again, kita cuma pengen mewakilkan biar tempat ini tuh menjadi tempat obrolan iman tongkrongan. Iman tongkrongan. Apapun agamanya, apapun kepercayaan. Sangat safe space banget nih tempatnya. Yo, safe space. Nah, by the way, kan kemarin tuh ada, tapi nggak ada yang menunjukkan atau ngezoom in ke 1-2 gereja atau pendeta kan? Sebenarnya banyak, cuman gue hapus-hapusin komennya. Gue takut. Langsung ngetek pendetanya malah ngetek gerejanya kan gimana saya nggak panik gitu ya kan? Seriusan. Tiba-tiba rumah gue digeruduk ormas Kristen kan nggak lucu kan? Layangan somasi pertama tuh, aduh pusing kepala aing. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa nih? Gue udah kasih ke lu aja nih. Lu wakilkan lah segala. Kalau nggak salah kan lu udah kayak apa bikin Instagram story yang nanyain netizen kan? Oh iya netizen ya, gue bikin apa namanya kolom pertanyaan, mau ditanya apa ke 2 ahli tafsir jodoh ini ya. Tafsir mimpi ini nih. Untuk menjawab keresahan-keresahan kaum muda kita nih. Yang kalau ditanya ke gereja ditempeleng biasanya. Iya makanya saya ini perwakilan domba-domba nyasar ya. Saya kumpulin jadi suatu buah patembayan kan. Main lempar nih. Jadi Dulu kita tuh apa? ada istilahnya tuh, pemuda depan pagar. Apa tuh? Lu pernah denger gak? Belum Pemuda pernah. depan pagar tuh yang cuma nongkrong depan pagar doang, ngerokok. Nungguin khotbah selesai terus pulang. Aduh itu gua banget lagi. Izinnya ke gereja. Izinnya ke gereja. Iya, Dulu uang pernah gua. persembahannya buat jajan. Itu betul. Tapi depan pagar doang. Bahkan dari zaman gua masih Buddha malah. Sebelum Kristen tuh udah kayak gitu. Pemuda depan pagar tuh. Emang gue udah tobat semua karena Yesus ya. Asik. Yesus rubah my life. Iya jadi gue tuh pengen ngebahas di episode kali ini tuh tentang anak-anak muda Kristen, Katolik segala macem yang masih suka party, alkoholan, drugs segala macemnya gitu loh. Kayak bahkan ada yang pengerja juga gitu kan, minggu pelayanan satunya dia party dulu, alkoholan dulu kan. Padahal kan Yesus udah ngomong dilarang minum yang mabuk-mabukan gitu loh. Tapi kok masih dilakukan? Menurut kalian tuh fenomena seperti itu tuh bagaimana gitu loh? Kok iso terjadi padahal dia sudah pelayanan segala macem bla 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 gitu kan. Ya siapa dulu yang mau jawab deh. Oke. Gitu loh. Berarti iman dan gaya hidup bebas ya? Iya, kan sangat tidak matching tuh. Ya kan 2 hal itu kan tiba-tiba ditabrakin jadi satu kan duar memang. Gue punya pengalaman. Gue mulai dari pengalaman gue dulu ya. Dulu kan zamannya mabuk dulu kan. Waduh. Zamannya mabuk kan pasti weekend dong, Sabtu. Nah dulu tuh istilahnya masih kenceng tuh Sabtu malam tuh. Masih kenceng. Mana nih? Udah pada tutup nih. Gitu kan. Wah, ada yang lempar ide. Wah, seru nih kayaknya kalau lanjut ke gereja nih. Duduknya deket speaker aja gitu. Ya, bener dilakuin. Kesukaannya Lucifer banget nih. Jadi haleluya itu kayak udah bawaannya mau naik table aja gitu. Ya, kalau gue sih ya, jadi tanpa disadari kan kita celebration itu kan ya bisa dianggap party juga. Dalam tanda kutip positif. Iya dong. Lampu parnya mirip, ya kan. Sound sistemnya mirip, genrenya mirip, semuanya mirip gitu. Oh berarti secara nggak langsung gereja-gereja yang sekarang tuh yang meniru dunia malam dong Lu bentuknya. gak lihat zaman sekarang gereja sama diskotik bedanya cuma beda kata-kata ada yang salibnya disebutkan doang aja, gitu loh. iya. Bahkan ada yang nggak kelihatan sama sekali bedanya. Duh, gue takut lagi ngomongnya.
Gue pernah bukan ngerintis ya, ngebantu temen itu ibadah di clubbing di Bali, di Bose. Oh, Bose VVIP Club. Ya kan? Bose. Jadi singernya tuh di belakangnya ada tiang. Nah, itu kan. Tiang garam tuh ya. Tiang garam. Ya. Jadi tapi ini sebuah fenomena ya, fenomena yang kalau kita tidak waspadai ini akan jadi culture anak muda pada umumnya. Betul, iya. Jadi antara ibadah dan after party itu jadi satu paket. Atau after party dulu baru ibadah karena Sabtu Minggu atau waktunya Minggu berdekatan Senin, banget kan. Gitu. Ya kalau gue nggak denial ada gitu loh. Ya kan dalam dan menu dalam partinya itu juga ya namanya juga party. Orang kan entertain gereja apa sih kalau hamba Tuhan kan makanya banyak yang kena diabetes, banyak yang kena ini karena makan buncit terus, ya kan. Makan terus. Nah makanya orang mungkin anak-anak muda ini mulai berpikir tentang referensi rasa happy-nya. Gitu loh. Referensi rasa happy-nya yang nggak perlu dicari referensinya karena sudah ada referensi yang ada. Makanya nggak bisa dipungkiri beberapa anak muda pelayanan ya kan bahkan klub-klub eksklusif leader-leader rohani yang punya private party ya kan. Iya karena gue melihat masalah gue kok relate banget ya sama, sama circle gue gitu loh. Lanjut monggo. Iya kan gitu. Jadi ya itu alkohol, drugs dan seks, ya kan itu menu paketan tuh. Menu paketnya gitu. Ya. Hemat bento tuh namanya tuh. Ditutup dengan doa pengakuan dosa. Untuk next bulannya gitu. Nextnya tapi pengakuan iman rasuli kan. Iya. Nah makanya kan gini ya. Masalah gue urai dikit ya baru kita ngobrol ya. Masalah alkohol gitu. Menurut gue alkohol tuh masalah kedewasaan karena memang kalau dibilang Kristen melarang 100% alkohol menurut gua enggak. Gitu. Makanya kita kan ada anggur perjamuan ya kan. Tapi kan seloki bukan segalon gitu kan. Bukan 2 tower ya. Iya. Jadi istilahnya ya lu mesti pinter, lu mesti tahu bagaimana berinteraksi dengan alkohol gitu. Tapi kalau arahnya udah ke party, ya itu udah beda lah. Itu udah mengarah ke penjahat kelamin kali. Waduh, PK banget ya. Pahlawan kesiangan tuh. Iya, makanya gue pun menangani beberapa anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang punya masalah dengan drugs, dengan narkoba dan sebagainya gitu. Nah ini kan sesuatu yang berkembang, right, gitu kan. Makanya orang sulit juga nih. Sekarang orang bilang gini, aduh, gue ikut Yesus, jadi kayak lu. Kayaknya gak usah. Dalam kontekstual beberapa keteladanan yang ada, apalagi dilakukan oleh leader ya jelas. Kalau buat gue itu sesuatu yang sangat disayangkan lah, gitu ya. Maksudnya itu kan memang niatan ya, gitu. Bukan dalam rangka ingin membangun persahabatan atau apa enggak. Itu memang dikondisikan. Ada klubnya, ada schedule-nya, ada niatnya, ada uangnya dan ada line up-nya. Udah terlalu relate nih. Ya makanya harus ada budaya baru sih. Sehingga mungkin kita ciptakan tabrakan budaya sehingga orang-orang tahu bahwa semua yang terlihat seperti itu tidak representatif yang sesungguhnya. Gitu. Jadi jangan kecewa dan jangan enak juga ya. Gitu. Kalau dari Pastor Brian Siawarta Nusa Dua. Kalau gue tunggu, pertama-tama sebelum gue menjawab, gue pengen cuma bilang sekali lagi kita tidak mencoba menjatuhkan server tertentu ya. Tapi salah satu yang gue suka dari episode kita sebelumnya tuh, gue kira tuh yang bakal mendengar dan merasa relate tuh cuma ya teman-teman yang di dunia gereja. Tapi gue banyak denger bahkan baca-baca komen kan di YouTube itu, banyak yang bilang justru komennya kayak gini, oh bang, gue kira cuma di agama gue doang yang seperti ini. Iya betul, dari orang seberang. Ada, dan itu berarti kan dari agama-agama server-server yang lain kan. Iya. Dan ternyata itu relate. Jadi ini tuh menurut gue obrolan kita ini bukan spesifik di satu server doang. Ini adalah manusia, kebobrokan manusia yang membutuhkan Tuhan yang ada di cuma kebetulan mereka Kristen gitu kan. Gitu. Iya, tapi juga di non-Kristen juga iya, kurang juga. lebih
ada. Mungkin dalam variasi dan edisi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang bukan dari server Kristen Katolik, hopefully you can relate. Kalau buat yang dari satu server, hopefully ini bisa menjadi pembelajaran. Gue juga akan nge-share dari pengalaman gue. Gue inget gue dulu tuh hilang arah, spiritual, perjalanan, apa itu semua gue nggak terlalu peduli. Actually bonyok gue tuh dari kecil karena nyokap terima mujizat, mereka tuh jatuh cinta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pelayanan dalam banget. Mungkin masuk ke pelayanan terlalu cepat, terlalu dalam, ngelihat dapur gereja yang kayak kita ngomongin terakhir kali tuh. Dan 10 tahun mereka percaya Tuhan, 10 tahun mereka pelayanan, mereka kecewa abis-abisan, terus 10 tahun mereka gak ke gereja. Karena balik lagi mereka mau mempertahankan iman dan mereka bilang semua pendeta sama, cuma satu kata doang, duit. Harta, tahta, atau wanita. Tapi biasanya harta. Udah, jadi mereka kayak enggak, kita mau Tuhannya, tapi kita nggak mau gerejanya, pendeta-pendetaannya. Sayangnya iman bagi buat gue pribadi, iman itu memang tidak bisa dijalani sendirian. Harus ada yang komunitas, pertemanan, tongkrongan seperti ini untuk bisa saling menguatkan dan membangun iman kan. Anyway, gue sebagai anaknya, gue ngelihat itu semua dan gue kayak ya udah nggak peduli gue dengan iman. Tapi gue inget banget tuh zaman gue setelah balik kuliah, gue mulai kerja, pegang duit. Nah itu gue late bloomer, gue mulai party-party setelah kuliah. Jadi umur 21-22, bokap tuh lagi bangun hotel di Bali, jadi lagi pegang duit tuh Bali Jakarta. Partisinnya Bali Jakarta. Sebelumnya gue di Singapura. Partisin Singapura kan cetek banget lah, Clarky doang gitu kan. Mabuk, takut. Tapi pas gue di Jakarta di Bali, lu itu baru tuh. Itu tuh zaman-zaman what's up bullshit? Pop. Itu zaman party rock is in the house tonight. Parah banget pas Brian, takut deh kehidupannya. Pada zaman itu. Nah, tapi lucunya nanti yang komen aku juga di situ. Aku juga di situ. Aku pernah lihat Pastor Brian deh waktu itu. Asal jangan sampai ada yang gini, ini KTP-nya belum diambil. Sama botolnya dari 10 tahun lalu masih ada nih. Gue inget banget di zaman-zaman itu apa ya? Gue tuh paling berasa paling dekat sama Tuhan kalau lagi mabuk. Entah kenapa, soalnya kalau kita mabuk kan kita kayak lebih ngawang naik kan, lebih dekat sama surga kayaknya. Lebih momen-momen gue pas awal-awal gue ikut Tuhan itu ya mabok terus ngomonginnya Tuhan bro. Gue jujur gue pernah ya waktu itu pas gue lagi jatuhnya kayak retret kelas gue lah gitu loh. Terus temen gue mabok kan, mabok tiba-tiba ceramain kita pada pakai ayat-ayat Kristen kan kayak apaan sih? Bingung gitu gue. Ya, emang feel-nya lebih dapat gitu kayak. Jadi Yesusnya tuh jadi real gitu. Waduh. Pikir gue, ini sih bukan mabuk alkohol, mabuk agama nih orang pikir gue nih. Tapi one thing yang gue tahu dari zaman itu sampai hari ini bahwa di tempat tergelap pun Tuhan ada. Terus gue dapat percakapan, momen-momen gue berasa dekat dengan Tuhan. Di zaman itu ya Tuhan berbicara kepada gue dengan cara yang gue kenal sebagai seorang party goer, pemabuk dan lain-lain. Ya itu bahasa gue dan Tuhan menemukan gue di situ, bukan di gereja, di klub. Bisa ada orang-orang random yang temenin gue tiba-tiba ngomongin Tuhan, nggak tahu juga. Gue nggak bilang berarti dia hidupnya baik, lurus dan benar. Gue rasa dia juga dalam perjalanannya. Tapi ya pada saat kita pikir akal sehat kita lepas, yang terjadi apa yang ada di dalam hati keluar aja ngomongin Tuhan di tengah-tengah klub and all that. Gitu. Di saat yang bersamaan gue mulai kenal Tuhan, gue mulai datang ke gereja, ke komsel. Jadi Selasa gue kayak Tuhan Yesus baik, Minggu Tuhan Yesus baik, Sabtu dan gue mulai pelayanan. Gereja gue tuh luar biasa banget, bukan gereja, itu komunitas. Itulah kenapa gue bilang kita dalam perjalanan iman butuh komunitas. Karena Tuhan gak cuma di gereja, lu bisa temukan Tuhan dimanapun. Tapi komunitas itu perlu. Nah gue ketemu sebuah komunitas, jadi gue benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Gue mulai masuk ke komunitas itu, aktif. Ya dua kehidupan, dua dunia selama 2, 3, 4 tahun. Dan gue dikasih pelayanan bro. Gue dikasih pelayanan satu titik gue, dan gue gak pernah ditegur. Itu yang gue paling kagum sama komunitas gue. Mungkin lu bilang kayak, ini komunitas munafik banget. Tapi penerimaan tanpa penghakiman, penerimaan tanpa pencelaan, penerimaan tanpa bilang,
lo harus bertobat, lo harus berubah. Justru itu yang ngerubah gue. Nah disitulah gue ngelihat bahwa bukan bakal sih, tapi banyak dari kita akan punya masa kehidupan yang berada di dua dunia. Jadi gue gak bisa buru-buru bilang orang, wah parah banget lo, aktif di gereja, aktif di dosa gitu kan, aktif di yang terang, aktif di yang gelap. Gak secepat itu. Nah garisnya di mana? Batasannya di mana? Kalau nggak berarti boleh dong. Yang gue sadar ini, mau kita sampai seberapapun udah Jerry jadi pastor, jadi pemuka agama, itu tidak terlepas dari yang namanya kemungkinan untuk melakukan dosa kayak hal-hal yang dilarang kayak apapun agama lu, apapun kepercayaan lu, kan ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak membangun kita kan. Itu nggak terlepas dari situ. Tapi yang gue sadar cuma satu nih. Makanya balik lagi, Tuhan itu balik ke hati. Seumur hidup lu bakal hidup berdosa. Tapi hidup di dalam dosa, menikmati dosa, menjadikan dosa lasal, itu baru yang berbeda. Artinya apa? Hati lu aja. Soalnya tadi kan Yeri ngomongin tentang pemuka agama yang melakukan hal-hal seperti itu, tapi dengan hati yang jelas-jelas gue menikmati. Dan gue akan terus melakukan kan. Beda banget sama orang yang dalam perjalanannya gue masih terjerat kebiasaan-kebiasaan lama gue, tapi gue tahu gue mau berubah, tapi gue nggak bisa. Kalau sekilas dari luar tuh sekilasnya sama. Ini orang A dan B di dunia hitam dan dunia putih. Tapi yang beda apa? Hatinya. Yang satu hatinya mau keluar tapi belum bisa. Yang satu udah di luar tapi kakinya dimasukin terus gitu kan. So menurut gue kayak gitu sih, nggak sesimpel itu. Berarti seorang anak-anak muda Kristen, pengerja segala macam, kalau mau party dugem nggak apa-apa gitu ya? Balik lagi, bukan soal papa nggak apa-apa. Tapi gue oke, definisi party dugem apa? Itu deh gue tanya. Nih, kita urai. Gue tuh pernah sama almarhum Radit. Ya, Party Oloan. Ya, kita bikin namanya Komsel Dugem. Isinya praktisi dugem. Gue tuh di studio ini nih. Ini sebelum sama Brian tuh gue pernah buat konten bareng namanya Nusantara. Nusantara tuh praktisi DJ. Jadi gue inget nih di ruangan ini nih sama DJ Marcel, Echilo, Eja, terus gue kenal Nadine, gue kenal DJ Apsara. Gue dateng nemenin mereka kalau mereka lagi perform di sana di sini gitu. Makanya beberapa orang mungkin pernah ketemu gue. dan kalau kita bukan nggak salah, dan kita pun bertiga pernah muncul sebenarnya di satu tempat anta beranta di basement Blok M dalam acara karaoke tanpa moral. Kita baru dulu. Iya, kita bertiga lagi ada di tempat itu lagi. Lu ada juga? Ada gue. Ada gua. Makanya karaoke tanpa moral. Bener tak bermoral sih memang sih pas datang lu. Tanpa moral semua. Jadi kalau menurut gue ya party, orang butuh party. Objeknya, isinya gitu loh. Kita nggak bisa menjustifikasi setiap party itu pasti begitulah, gak bungkus-bungkus gitu gitu. Tapi ada yang kayak gitu ada, dan juga makanya kita bisa selektif. Ya kan, selektif untuk memilih objek di dalam party tersebut. Sekarang kan tempat-tempat dugem juga ada yang buka siang, banyak yang buka siang. Ya biar pelajar-pelajar familiar, makanannya juga enak-enak. Mau lanjut apa enggak ya urusan pribadi. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang tabu lagi gitu loh. Perihal banyak orang kenal Tuhan di situ ya jelas. Orang gue pernah ketemu nih ya. Ini kisah paling nggak masuk akal menurut gue. Jadi orang kenal Tuhan dari mana? Dia bungkus cewek. Orang kenal Tuhan bungkus cewek. Gue urai pelan-pelan, ya kan? Dia bungkus cewek. Jaksel tuh orangnya. Gak mungkin pick. Outpick gak mungkin ya. Dia bungkus cewek. Yang kenal Tuhan ceweknya. Setelah itu, gara-gara cowok yang bungkus dia ada tato Yesusnya. Entah kenapa. Sebelumnya gue disclaimer dulu. Ini bukan mengarahkan orang untuk ayo berzina supaya bertobat gitu. Itu jelas bukan cuma petir kali yang akan nyamperin gue gitu. Jelas itu dosa dan gue akan salah. Tapi
waktu dia bilang waktu dia lihat tato itu seperti ada sesuatu yang dia rasa dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba mencari tahu dan mengenal. Dan akhirnya dia mengenal. Safe space itu kan akhirnya yang dibutuhkan di safe space adalah sebuah kedewasaan dalam ranah berpikir. Sehingga kita tidak menjustifikasi dan tidak juga mengunci diri kita gitu loh. Betul. Jadi alangkah baiknya kita tidak mengarah ke situ kalau menurut gua sih. Ya iyalah. Lalu party mah party aja. Party kan bisa di mana aja. Tapi kalau party bungkus cewek terus narkobaan, nah, BNN nanti ujungnya. Ketemu pendeta Yeridang dulu. Iya. Di BNN. Kan tadi tetap yang lucu sih. Gara-gara tato. Enggak, tapi ya gue banyak. Soalnya gue banyak ketemu karena gue pernah ngerintis yang gue bilang itu. Kurang lebih 5 tahun gue bolak-balik Bali. Ya kan, jemaat awalnya ya penari striptisnya, bartendernya, DJ-nya. Ya kan, mereka yang bingung mau ke gereja dengan kostum apa nih? Ini apa nih? Ya udah. Jam 1 siang hari Minggu di Bose itu udah habis basian, muntah-muntahan diberesin, room-room yang kursi-kursi lengket-lengket itu dibersihin, kita ibadah. Kita ibadah gitu. Jadi maksudnya bahwasanya kalaupun kita butuh nih party nih, harusnya dalam ranah kedewasaan ya tentulah gitu. Jangan sampai kita memilih objek di dalamnya yang memang banyak kan. Karena sesuatu yang justru menjerumuskan kita, nggak usah ngomong rohani dulu lah. Hukum sama penyakit menular seksual. Udah itu dulu aja dua. Tapi makin sekarang tuh banyak gak sih ibadah yang dalam klub malam gitu? Nggak banyak sih, nggak banyak gitu. Karena banyak yang nggak mau juga gitu. Yang kontra juga lebih banyak. Iya, banyak yang kontra juga. Terus ya sewanya mahal kali nggak cuan. Itu selama pendeta Yeri khotbah di tempat dugem ada nggak yang basian hari Sabtu gitu masih banyak roda? Banyak lah. Shalom pendeta gitu masih ada nggak? Banyak lah, tau di balik angker bir, amin gitu. Lu masih ada orang di room. Percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan. Masih kayak gitu masih ada nggak pendeta? Mabok banget itu. Gitu. Kalau dalam pengalaman gue pernah dimuntahin pernah. Waduh. Pernah. Muntahan rohani itu ya. Dimuntahin. Siraman rohani itu. Dimuntahin pernah gitu loh. Waduh. Ya salah gue juga ngajak orang basian ibadah ya. Tapi pernah. Karena gue berpikir ya mungkin itu satu-satunya kesempatan dia punya dalam seumur hidup dia bisa mengenal Tuhan gitu loh. Dan kedua dia lihat juga bahwa orang-orang yang cinta Tuhan gak keberatan juga kok membawa Tuhan ke dia. Bukan menunggu hari Sabtu, hari Minggu gitu. Tapi tetap ini dalam sebuah ranah berpikir yang dewasa tentulah gitu loh. Karena itu ya tipis gitu loh. Antara kita dari doain tiba-tiba berapa detik kemudian sange tuh sangat mungkin. Lo iya dong. Lo bener dong. Iya bener. Makanya kan sekali lagi ini ranah kedewasaan daripada nggak dibahas tapi ada. Iya kan. Sekarang ini orang altar call yang maju 90% cewek. Topik hati Bapa. Iya kan, ada kan. Orang nangis, cewek membutuhkan ini. Iya kan. Terus ya kita doain. Ya, ada hadirat Tuhan ada. Ada dalam ranah Tuhan. Tapi kalau lo nggak jaga gestur lo, lo nggak bangun chemistry lo di situ, orang bisa sange bro. Di dalam sekian detik. Itu mah lo nya aja otaknya kagak. Namanya juga sentuhan fisik, namanya juga suasana tuh kan kayak lo nonton bokep. Habis itu oh Tuhan kuduskan mataku, jauhkan semuanya. Kaceng juga bro. Enggak bener. Iya tahu. Makanya ranahnya pikirannya harus dewasa bahwasanya ada hal-hal yang dewasa gitu. Nah, maksud gue gini, kalau kita nggak dewasa, kita nggak ngedirect atau orang yang ngedirect kita terus. Iya betul. Iya makanya pelayanan kan ranah yang dewasa. Bahwasanya kita ukur dong kemampuan dan ini kita. Kalau itu adalah part kalau part kelemahan kita ya jangan lah. Betul. Jangan betul. Gitu. Kayak dulu gue pernah ajak orang doa keliling di Blok M. Doain kan.
malam sengaja. Jadi orang-orang yang dunia malam. Nah, jadi orang yang gue ajak ini kan, oh Tuhan pulihkan jamah orang-orang di sini, semua didoain. Tiba-tiba dia doa, oh Tuhan pulihkan Santi, pulihkan loh. Kok disebut nama-nama? panjang nih. Oh, jadi kan gue menjerumuskan dia, gitu. Makanya sekali lagi ranah dewasa itu menjadi hal yang sakral dalam sebuah ministry yang harus dimiliki, bukan kaya, bukan sembuh, bukan sehat, dewasa gitu loh. Karena ranah antara dipakai Tuhan dan tantangan yang ada di depan kita itu butuh kedewasaan. Ya, secara nggak langsung berarti maksudnya kita pun yang anak-anak Kristus juga bagaimana untuk antara kekristenan dan dunia malam tuh tergantung pribadi masing-masing ya, kebijaksanaannya, kedewasaan dia untuk sebenarnya itu. Jadi kita nggak lagi ngomong boleh enggak. Wise-nya ya. Iya, karena nggak mungkin orang gereja aja adopsi semua instrumennya dunia malam. Iya kan? Kita bilangnya kontemporer, kita bilangnya relevan, tapi kan kita adopsi. Gitu. Bahkan bisa minder dugem sama sound system gereja. Ada mixer-mixer yang belum ada di Indonesia sudah ada di gereja. Iya sih, emang sih. Iya kan? Ya sekarang gini, gue pelayanan ke kampung nih bro, kampung. Sebelum mulai ibadah, loh kok lampu dimatiin? Terus pasang lampu hijau merah. Kan gue bilang, kita kan di kampung. Tapi kan harus kayak gereja besar yang di Jakarta, Surabaya, yang di mall-mall itu. Loh, iya, tapi yang ditiru tuh kenapa bungkusnya itu? Iya kan? Oh, ternyata itu semua progresif. Hillsong juga dulu nggak gelap awal-awalnya, ya kan, gelap, lampu dulu 2, hening, 3, sama. Makanya udahlah, kalau kita nggak dewasa kita akan saling menggigit, gitu. Jadi kalau dalam kedewasaan kita akan ngerti, kalau itu buat kita, oh kita mundur. Kalau itu buat kita oke ya enggak. Kalau kita jatuh ya bertobat. Gitu. Tapi jangan bangun culture. Kita udah jatuh, kita bangun jadi culture ini loh yang benar. Gitu. Ya makanya dulu tuh gue juga pernah di momen gue tuh benar-benar baru menginjakan kaki untuk dunia malam tuh 2019 kan. Terus 2020 berhenti gitu loh, karena memang pas setahun itu gue mencoba tuh kayak aneh aja gitu, bingung karena gue kan orangnya bawel ya, pengennya ngobrol kayak ke tempat kayak gitu tuh gue nggak dapet apa enaknya gitu, kecuali kalau karaoke night karena modelnya kayak mini konser gitu kan, gue nyanyi bareng segala, cuman kayak dugem itu nggak kayak gimana gitu, agak nggak masuk aja di gue, meskipun kalau gue ngomongin orang mungkin nggak percaya kali ya. Tatoan gak ngerokok, tatoan gak dugem, gila kali. Tapi gue suka banget yang Bang Yer bilang, kayaknya satu hal yang kurang dari dunia keagamaan, dunia ibadah adalah kedewasaan itu. Karena kadang kita tuh setidaknya dari server kita ya, dari gereja, kita mencoba memisahkan antara yang suci dan sekuler, yang rohani dan duniawi, yang gelap dan terang. Seakan-akan ada satu garis dan semua yang di kiri ini putih, terang, boleh, bagus, membangun, luar biasa. Dan yang di kanan semua ini gelap, tersesat, setan, dajjal gitu kan. Dan pertanyaan kita selalu garisnya di mana? Makanya dari dulu di konten-konten gue selalu pertanyaannya, Bang, Pastor, titik boleh nggak? Apapun itu masukin, rokok, mabok, party, dugem, tato, seks, masukin aja apa aja, boleh nggak? Seakan-akan kita mau mencari tuh garisnya di mana, jurangnya di mana. Gue nggak pengen jatuh ke jurang, tapi gue suka main-main di ujung jurang gitu kan. Itu cara pikir yang menurut gue Tuhan nggak berpikir seperti itu. Nomor satu, nomor dua itu cara pikir yang sangat kanak-kanak. Anak-anak kan gitu kan, apa yang nggak dibolehin dia mau main seujung mungkin, jangan sampai dimarahin, tapi seasik mungkin. Tapi yang gue temukan di dalam kehidupan, realita kehidupan, dan pada saat gue juga membaca firman dan lain-lain, bahwa ternyata yang putih itu ada, yang gelap itu ada, tapi itu ujung kiri sama ujung kanan. Mungkin kayak kalau orang ngebayangin 50-50% ya, 50 boleh, bagus, 50 gelap, hitam nggak bagus. Yang gue temukan lebih kayak 10% itu putih, terang dan bagus,
10% itu gelap, buruk dan jelek, 80% itu abu-abu. Di tengah-tengah banget ya. Iya, dan kita menavigasikan kehidupan itu nggak bijak dan nggak efisien dengan pertanyaan boleh atau enggak. Tapi tadi itu perjalanan kedewasaan, hati. Lu bisa aja nggak ngedugem, lu bisa aja keluar dari klub. Tapi klub itu udah keluar dari lu belum? Itu kan keinginan tuh udah keluar belum? Karena banyak pendeta, pemuka agama, orang-orang yang beribadah setiap minggu, fisiknya, badannya, aktivitasnya ada di gereja, di rumah ibadah, nyanyi. Tapi isi otaknya kagak berubah dari zaman 10 tahun yang lalu gitu kan. Apa yang mereka sambil nyanyi, sambil mikir. Ngegambar cewek-cewek yang ada. Mana yang bisa dibungkus, mana yang enggak. Iya kan? Aduh, gua banget lagi dulu. Nggak, bercanda. Jok. Jadi untuk teman-teman yang di rumahnya masih pakai baygon bakar tuh, nggak usah kayak dugem lah. Nggak usah kayak dugem lah. Buka YouTube aja lu, dugem di kamar aja dah. Tapi nih, gue kemarin lempar pertanyaan nih ke Instagram dan komen-komen YouTube gitu loh. Maksudnya untuk saya perwakilan domba-domba nyasar nih ya. Pengen nanya nih sama duo pastor ini nih. Pertanyaan dari domba-domba nih. Mohon dijawab ya. Gas. Yang gampang gue, yang susah pasti dia. Enggak, kita tinggal bilang aja nggak bisa, udah selesai, nggak harus Kalau bisa kita dijawab. kita nggak tahu. Iya. Apa namanya? Sesuai dengan, gue nggak mungkin sebut namanya, ntar kasihan, ntar malah dicaci maki. Sesuai dengan Pengkhotbah 11 ayat 9, nikmatilah masa mudamu. Jadi anak muda kalau party boleh dong kan, menikmati masa muda gitu loh, party drugs alkohol. Jadi gimana tuh jawabannya tuh? Kalau suatu hari, pertanyaannya. ini direkam nih ya, Ini biar anak gue satu hari nanti bisa. Kalau satu hari anak gue bakal minta pengen ke klub, gue yang akstirin, gue yang anterin. Kalau dia mau coba alkohol, gue yang beliin pertama kali. Dia mau coba rokok, gue yang beliin. Kenapa? Nomor satu, gue udah tahu dari pengalaman gue, semakin dilarang semakin berontak, semakin nggak bisa. Mendingan gue kasih lu coba biar rasa penasaran lu hilang. Abis itu gue kasih dia pemahaman kenapa itu baik, kenapa itu buruk. Ya abis itu kan hidup dia. Jadi prinsipnya kalau gue akan seperti itu dulu. Pertanyaan lu apa sih? Gue jadi sampai lupa. Iya, sesuai dengan Pengkhotbah 11 ayat 9. Nikmatilah masa mudamu. Oke. Pertama itu perspektif gue. Nggak berarti gue bakal jerumusin dia untuk ke pergaulan yang rusak gitu ya. Tapi paling nggak rasa itu. Oke, balik ke pertanyaan itu. Artinya apa? Menurut gue pribadi. Ini gue pribadi. Ini bukan benar salah. Tapi setiap dari kita tuh bakal punya musim kehidupan di mana kita penasaran. Kita sebagai anak muda pertama kali melihat kehidupan, belum pernah terekspos, pengen tahu gitu. Jadi kadang-kadang, makanya gue sering bilang nih, orang-orang yang paling susah ngikut Tuhan kadang-kadang adalah anak pendeta. Kenapa? Banyak dari kecil dilarang, dikengkrem, dimasukin jeruji rohani, keluar jam 9 udah harus balik dan lain-lain. Begitu dikontrolnya, begitu mereka kuliah, mereka mau kuliah di luar negeri, bukan karena, atau di luar kota, bukan karena universitasnya bagus, tapi pengen kebebasan. Itu betul. Begitu keluar, tidak kembali saudara-saudara. Terus sesat terlalu jauh. Temen gue banyak yang begitu lagi. Dosa enak bro. Ini nih, gue kasih. Pernah ada anak pendeta ngomong gitu sama gue. Dosa enak. Bro. Itu dari dulu gue. Ini podcast apa sih? Mendingan dari kecil gue kasih anak gue kalau mau cicipin kenikmatan dosa, ya di dalam pada saat gue masih ada di sana. Gue bisa kasih input, gue bisa kasih pemahaman. Berarti itu aman dipotong TikTok ya? Apa? Aman dipotong TikTok ya? Bener gak? Bener gak? Iya bener sih memang. Mikir gue ya. Artinya gini, kadang-kadang kalau ada orang bilang gue, apa sih Tuhan-Tuhanan, gue gak butuh gini-gini, gue mau happy-happy. Gue selalu bilang, monggo. Gak usah pedulin Tuhan, monggo. Cari dosa, keluar semua yang ada, gak apa-apa. Bakal ada waktunya di mana lu sadar bahwa itu semua tidak bisa membuat lu bahagia dan pasti lu. Tapi kalau butuh penasaran ya wes. Bebas dong. Iya. Tuhan bebas. aja memberikan cerita anak sulung dan anak
Bungsu. Bungsu, iya. bapaknya kan gak kayak jangan nak, kamu jangan berbuat ini. Ya tentunya kita sebagai pemuka agama, bahkan sebagai ayah nanti satu hari ya, nih abis ini bakal yang lebih dalam. Pasti kita akan mengarahkan mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Tapi menurut gue balik lagi, setiap manusia terutama di masa mudanya ada rasa penasaran. Cicipin aja, semoga lu nggak masuk sampai ke sana. Tapi ada batasnya juga ya, jangan cicipin narkoba. Bang Yeri bakal lebih. Tapi gue mau nanya ke Bang Yeri nih. Silakan Bang. Gue mau nanya Bang Yeri. Bang Yeri kan anaknya Bang Yeri kan cewek ya. Iya. Cantik lagi kan. Nanti ketika udah dewasa 17 tahun ke atas gitu kan. Udah mulai mengerti kehidupan. Tiba-tiba, "Pah, aku mau nonton DWP ya lagi di Bali nih 3 hari, boleh nggak?" gitu kan. Terus dia untuk menghadapi dunia-dunia seperti itu, Bang Yeri gimana tuh menyikapinya, membimbingnya? Jadi kalau misalnya gini, di masa sebelum dia ikut DWP itu, gue hitung berhasil apa enggak gue meletakkan pondasi. Mau lebih ekstrim dari itu pun gue akan tenang-tenang aja. Paling kalau dia bawa cowok ke rumah gue tes urin. Posesif dong. Iya benar-benar. Bapak Badung anak perempuan posesif. Ah pasti tuh. Iya, tapi itu kan semua akumulasi. Sekarang gini deh. Kalau menurut gua ayat itu ya, kita udah punya justifikasi definisi nikmat dulu sih. Kan dulu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya kan? Menikmati masa muda tuh di definisi otak banyak orang adalah Party. apalagi kalau bukan masalah selangkangan, masalah mabuk, masalah dan sebagainya. Definisi. Definisi gitu kan. Jadi, hari gini lu belum ngapa-ngapain cewek lu. Dia salah dalam definisinya. Right. Iya kan? Iya. Waktu gua nikah, ada orang bilang gini, "Selamat ya bro, 1 lubang seumur hidup." Hah? Tapi gua mempelajari definisi. Nah, gua minggu lalu ketemu anak muda yang gua ngobrol sama dia. Kakak adik nih, cowok cewek. Yang satu hobinya tuh terjun payung. Ya, anak mahasiswa nih. Yang satu hobinya ski yang ditarik pakai kapal. Boat. Ya. Dan mereka happy. Mereka menemukan definisinya. Jadi bodoh aja kalau kita menaruh di definisi itu hanya di mabuk. Sehingga banyak banget referensi-referensi menikmati masa muda yang Terlewati kok gitu gue aja. lihat, mereka enjoy kayak gue mabuk dulu. Cara mereka cerita, mukanya berbinar-binar, matanya cerita tentang adrenalinnya begini, loh kok mirip gua. Iya kan? Orang nggak tahu aja ya, bad trip, iya kan? Lagi mabok-mabok, tiba-tiba lo ngelihat pesawat kayak UFO, iya kan? Terus lo dibuang di comberan, lo nggak tahu aja deg-degannya tes HIV. Kena nggak ya gue? Kena nggak ya gue? Lu nggak akan mikir pas lagi di Oyo gitu. Nggak akan mikir. Nggak mungkin. Tapi lu tahu nggak deg-degannya itu? Lu tahu nggak deg-degannya kalau lu mau married terus lu bilang mau nggak lu nikah sama gue? Tapi ngomong-ngomong gue punya penyakit kelamin nih. Yuk kita tanggung seumur hidup berdua. Itu. Jadi ini masalah definisi. Menikmati masa muda. Kalau nggak ada yang menyampaikan definisi-definisi lain, yang harusnya tuh pelayanan melempar definisi itu. Ini contoh ya, gue cuma tanya pendapat lo aja. Iya. Misalnya 5 cewek gereja, ditanya kriteria mereka, cowok idamannya kayak apa? Udah pasti ada di gambaran kita dong. Ya takut akan Tuhan. Cinta orang tua, setia, bertanggung jawab, bla bla bla. Nah, andai kata di depan mereka ada semua kriteria cowok idamannya ada, kecuali 1. Jadi kalau mereka punya 100 ada minus 1. Satunya impoten. Masih mau nggak menurut lo? Menurut gue sih enggak kali ya. Berarti itu kan orientasinya. Berarti kan kita perlu tolong orang dengan definisi dan orientasinya. Sekarang orang anak muda nih lagi butuh orientasi kayak gitu. Akhir zaman. Surga. Sehingga dari mana kita punya referensi? Kalau bukan
Iya kan? Gue pengen ngomong gitu menggandeng 3 salib nih berat banget nih. Ngomong kayak gitu berat banget bro. Enggak maksud gue adalah dari mana kita bertiga lah, dari mana sih referensi itu kita gitu. Makanya orang bingung, udah jatuh, udah dia rasa begini, terus udah ini dihajar pula. Iya kan. Terus gimana nih, makanya emang mah enjoy masa muda, tapi perkayalah referensi menikmatinya, yang nikmat itu loh. Perkaya aja referensi jadi nikmatnya. Jadi gak cuma itu aja berarti ya. Iya, sekarang kan kita udah bilang, wah party nih, nah udah tahuan yang nanya itu referensinya apa udah pasti tahu. Jadi kan sulit. Bayangin kalau kita punya referensi yang kita suka banget tapi terlarang. Tersiksa kan batin lo. Iya sih. Tolak. Kerjaan kita cuma nolak itu aja karena kita nggak tahu bahwa gue nggak pernah kepikir orang terjun bebas dan main ski happy. Happy-nya kayak orang pakai narkoba. Kayak abis bungkus cewek, happy-nya sama. Lah, ngapain lu gak perlu tes HIV? Iya. Nah, ini yang bikin gue dalam perjalanan gue juga pada saat gue yang balik ke pertanyaan tadi kan ya, hidup di 2 dunia. Apa yang bikin gue akhirnya meninggalkan dunia party dan lain-lain? Sederhana satu, karena pada saat ternyata gue tahu bahwa kehidupan beriman dengan Tuhan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, keseruan yang sama, yang gue bahkan lebih dari apa yang gue bisa temukan di dalam dunia party. Kebetulan komunitas / gereja yang waktu itu gue involve juga rasa-rasa dugem, jadi ini yang mantap nih, ini yang apa namanya, yang gue cari selama ini. Tapi ini gue suka banget ini bilang referensi dan definisi, karena banyak kan dari kita kalau di orang beragama gini. Ini salah satu masalah keresahan gue sama gereja nih. Kalau bahasa Inggrisnya scaring people into heaven. Artinya kita menakut-nakuti orang sampai dia masuk surga. Kita takut-takutin tentang neraka, bertobat lu, masuk neraka lu, dibakar sama api, ditusuk-tusuk sama Lucifer. Kita kasih gambaran kartun-kartun Tom and Jerry kan dari dulu kan. Sampai dia takut banget, sampai saking takutnya dia lari ke surga. Tapi gue yakin bukan seperti itu, karena kalau dalam perjalanan gue bisa jatuh cinta sama Tuhan, perjalanan iman gue itu karena gue menemukan enjoyment yang tadi, yang Pengkhotbah 3 ayat 11 itu kan, definisinya 11 ayat 9, definisinya gue temukan, oh ternyata di dalam kehidupan beriman, dalam pengenalan gue akan Tuhan tuh bisa indah, bisa luar biasa, bisa menarik gitu. Makanya gue masalah banget kalau yang namanya gereja. Nah ini kan mungkin gereja-gereja tradisional ya. Again, ini pendapat pribadi karena gue yang orangnya seperti yang bisa dilihat lebih modern. Kadang masalah gereja dan rumah ibadah atau lo bosen banget men. Kayak gak boleh bercanda, gak boleh ketawa, gak boleh seru, gak boleh ini. Kayak tidak boleh ada fun dan excitement dan keseruan di dalam rumah ibadah. Harus serius, sakral, serius. Iya, orang cari happy di luar lah. Tapi kalau orang bisa have fun di sini, ya, mungkin itu lebih menarik gitu. Pertanyaan selanjutnya untuk para ahli jodoh nih. Orang Kristen boleh nggak alkoholan? Padahal kan Yesus itu kan merubah air menjadi anggur. Gimana tuh? Boleh nggak tuh guys? Boleh. Makanya kalau kata Coki itu, kenapa di Kristen boleh bang? Karena susah ngikutin aja. Kalau kata Coki. Karena menurut gue gini, gue jawab dengan cepat. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi apapun yang masuk mulut akan berbenturan dengan karakter kita. Jadi alkohol itu pada akhirnya adalah salah satu instrumen Tuhan juga untuk mengontrol karakter kita. Objektivitasnya. Boleh nih? Boleh dong. Padahal ada tulisan tidak boleh minum memabukkan gitu. Iya enggak. Tambahkan sedikit anggur. Gitu. Makanya ada itu buat kesehatan, ada buat orang yang mungkin dingin biar anget. Iya. Makanya tapi akan berurusan dengan karakter dia. Antara minum dan pemabuk itu tipis. beda tipis, tapi tidak dilarang. Dia tidak jauh-jauhin enggak. Silakan. Yang dia sibuk adalah dewasain kita. Baru bermainlah dengan barang-barang ini. Karena saya nggak takut kamu mainin barang ini karena kamu dewasa. Kalau kamu gak dewasa, saya akan singkirkan. Kayak anak bocah dipinggirin pisau, dipinggirin apa semua. Karena apa ya? Lu bocah, jangan bocah dong. Makanya dia gak fokus di sini. Dia fokus mendewasakan.
gitu. Jadi buat teman-teman ya yang teman-teman domba-domba nyasar nih ya, minum alkohol tuh boleh. Ya kan. Tapi kalau bisa janganlah kalian kedugem cuma modal 1 bir, pengen party-party ya kan. Atau minumnya di rumah. Nah, di rumah. Ya, soalnya kan banyak tuh cewek-cewek di tempat party gitu kan. Modal bir 1 di pinggir-pinggir table ya kan, biar ditarik-tarik kan pakai baju-baju gitu. Janganlah kayak gitu. Jangan jadi murahan gitu ya. Bener yang bilang, gue setuju. Inti perjalanan iman ini adalah kedewasaan. Makanya Alkitab bilang kan ya minum gak apa-apa tapi jangan mabuk. Marah gak apa-apa tapi jangan berdosa. Ya kan? Jadi kayak lu harus tahu sendiri aja di mana batasannya. Tapi nggak bisa jadi kayak orang-orang beragama yang kayak pas gue kecil dulu ya, gereja gue tuh ekstrim banget. Pokemon setan. Waduh. Nonton di bioskop sesat. Dengerin lagu yang bukan lagu rohani masuk neraka. Iya. Atau enggak gue masuk surga tapi telinga gue dipotong masuk neraka. Gitu kan. Kayak gitu gambarannya segala. Gue dulu gitu tuh. Gue jadi rohani banget terus kampungan banget. Iya. Gila kalau itu neraka isinya musisi semua ya. Kasihan banget musisi. Gila kalau kayak gitu orang ngeliatin, ih jadi orang Kristen kayak gini, gue gak mau lah. Pertanyaan terakhir ya. Bang, temen gue mabok. Kalau mabok tuh selalu ngeluarin ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau sadar mah ngomong kasar mulu. Kira-kira malaikat bingung gak ya? Gimana tuh jawabannya? Sebenarnya bukan bingung sih, dicuekin loh sama malaikat. Bodoh amat. Gimana tuh? Iya, makanya kan patokan yang malaikat dan Tuhan tahu bukan ngomong ayatnya. Iya. Melakukan ayatnya. Nah, itu betul. Iya kan? Iya. Kalau kayak gue kan orang Ambon sama Manado kan. Wah, kalau itu kan spiritual banget gitu. Parah. Salib paling gede, ayat di mana-mana gitu. Tapi bagaimana melakukan itu 2 hal yang berbeda gitu. Paling malaikat bilang, lo lagi. Itu nombok kertas mulu tuh nyatetnya tuh kebanyakan tuh dosanya tuh. Jadi malaikat bingung nggak, Pastor Brian? Iya, aduh udah cukup lah ngelihat. Nih ya, gue pernah ketemu orang di gereja. Kira ketemu malaikat. Enggak, ketemu orang di gereja, dia catet khotbah. Padahal sebelumnya enggak. Terus gue tanya, buat apa? Terus dia bilang gini, gue masang togel bang. Biasanya kalau nomornya dari pendeta itu keluar. Yohanes 17 dipasang. Itu malaikat mungkin resign. Itu kayak malaikat pindah agama tuh kayak itu. Murtad ya malaikatnya anjir. Makanya firman itu kan buat dijalankan, bukan kalau cuma tahu mah banyak. Iya benar. Oknum favorit lo yang dari kemarin lo ngomong itu lebih tahu dari kita semua, bro. Ngejalanin satu susah. Ini masa muda gue di podcast ini dekat dengan kematian ya. Atau Tuhan. Atau Tuhan ya benar. Semua mau balik ke Tuhan tapi gak ada yang mau mati kan? Iya benar. Jadi gimana ya Udah, gak ada lagi. Udah. Bagus, luar biasa. Itu kayaknya guys, kalian harus banget tulis YouTube komen. Pertanyaan-pertanyaan kalian, topik-topik apa yang mau dibahas. Kita selalu tuh bacain, kita ngakak sama bacain. Kita ngobrol di grup WA gitu. It's gonna be amazing. Udah cukup? Ada lagi yang mungkin kata pengantar ditutup? Silakan. Udah Bang sih. Denny. Kalau dari apa yang dipelajari hari ini? pelajaran hari ini adalah pokoknya teman-teman untuk para domba-domba yang nyasar ya. Pokoknya untuk topik yang kita bawa hari ini lu pada harus bijak lah. Jangan sampai itu semua menjadi kejatuhan hidup lu dengan apa yang lo pilih gitu. Gokil, keren gak gue? Haleluya. Haleluya. Thank you so Terima kasih, much Bapak. and see you guys di episode Safe Space berikutnya.